Selamat datang pada video complete tutorial for Oracle Database bersama saya Anissa Hairani, D3 Teknik Informatika A dari PENS ITS. Pada video ini akan menjelaskan tentang praktikum 3, yaitu fungsi baris tunggal. Pada video ini terdapat penjelasan materi, kemudian percobaan pada materi, dan mengerjakan latihan soal. Untuk mengerjakan percobaan dan latihan soal akan dijelaskan setelah penjelasan materi selesai. Praktikum ini bertujuan untuk memahami berbagai macam tipe fungsi yang tersedia dalam SQL. Yang kedua, menggunakan fungsi karakter, bilangan, dan tanggal dalam statement select. Dan yang terakhir, dapat melakukan fungsi konversi. Pada materi pertama, yaitu tipe fungsi SQL. Fungsi dapat digunakan sebagai berikut: membentuk kalkulasi pada data, memodifikasi item data secara individual, manipulasi output dari sekumpulan baris, kemudian format tanggal dan bilangan untuk keperluan tampilan, dan yang terakhir mengkonversi tipe data kolom. Terdapat dua tipe fungsi, yaitu fungsi baris tunggal dan ganda. Untuk fungsi baris tunggal, beroperasi hanya pada baris tunggal dan dapat mengembalikan satu nilai per baris. Beberapa tipe dari fungsi baris tunggal, yaitu karakter bilangan, tanggal, konversi, dan fungsi umum, yaitu NVL dan decode. Sintak penulisannya adalah sebagai berikut. Fungsi karakter yaitu menerima karakter sebagai input dan dapat mengembalikan nilai karakter atau bilangan. Fungsi karakter terbagi menjadi dua, yaitu fungsi konversi dan manipulasi. Untuk konversi yaitu lower, upper, dan init cap. Sedangkan manipulasi yaitu concat, sub str, length, instr, dan lpad. Fungsi bilangan yaitu round untuk pembulatan ke atas, trunc untuk pembulatan ke bawah, dan mod atau modulus untuk pembagian. Contohnya pada percobaan 1 berikut ini. Fungsi manipulasi karakter terdapat 5 fungsi, yaitu concat, sub str, length, instr, dan lpad. Untuk concat menggabungkan beberapa string. Untuk sub str menampilkan hasil string dari karakter, misalnya dari karakter ke-1 sampai ke-3. Untuk length menghitung nilai karakter. Untuk instr menentukan pada posisi berapa karakter tersebut berada. Dan yang terakhir lpad. Contohnya adalah percobaan 2 berikut ini. Untuk fungsi tanggal, terdapat beberapa fungsi, yaitu months underscore between, add underscore months, next underscore day, dan last underscore day. Untuk months between menghitung bulan dari menghitung hari dari bulan.
dari tanggal 1 September 1905 sampai 11 Januari 1994. Untuk Edmonds menambah bulan dari bulan Januari ditambah ke 6 bulan berikutnya menjadi bulan Juli. Untuk next day yaitu menambah hari dari hari tanggal ke-1 ditambah menjadi hari Jumat, yaitu tanggalnya bertambah menjadi tanggal 8. Dan yang terakhir adalah last day. Pada bulan September, last day-nya adalah tanggal 30 September. Contohnya adalah pada percobaan 3. Operator aritmatika juga dapat digunakan dengan tipe data tanggal. Contohnya adalah pada percobaan 4, di mana pada klausa select jumlah berapa minggu, jumlah hari dibagi 7 minggu. Sysdate adalah tanggal sekarang dikurangi tanggal dari pegawai tersebut bekerja per 7 minggu. Kemudian fungsi konversi secara implisit adalah fungsi yang secara otomatis melakukan konversi tipe data berikut. Yang pertama dari varchar 2 atau char ke number. Yang kedua dari varchar 2 atau char ke date. Yang ketiga dari number ke varchar 2 dan yang keempat dari date ke varchar 2. Kemudian fungsi konversi secara eksplisit. Untuk mengkonversi suatu nilai dari satu tipe data ke tipe yang lain terdapat 3 fungsi, yaitu toChar, formatnya adalah sebagai berikut, bertujuan untuk mengkonversi bilangan atau tanggal ke varchar 2 dengan format FMT. Fungsi yang kedua adalah toNumber dengan format sebagai berikut, untuk mengkonversi karakter yang berisi digit ke bilangan dengan format FMT. Dan yang terakhir, fungsi toDate, formatnya adalah sebagai berikut, bertujuan untuk mengkonversi karakter yang mempresentasikan tanggal ke tanggal dengan format FMT. Nilai default jika tidak diformat adalah sebagai berikut: hari, bulan, tanggal. Contohnya pada percobaan 5 sebagai berikut. Pada kolom toChar terdapat konversi bilangan atau tanggal ke varchar dengan format
sebagai berikut ini. Kemudian terdapat percobaan 6 untuk mengkonversi tanggal ke varchar dengan formatnya sebagai berikut dan menambah format jam. Untuk percobaan ke-7 adalah sebagai berikut. Fungsi NVL digunakan untuk mengkonversi nilai 0 ke nilai yang diinginkan. Tipe data yang digunakan biasanya karakter, tanggal, dan bilangan. Antara tipe data yang dikonversi dan tipe data hasil harus sesuai. Kemudian contohnya adalah pada percobaan 8 berikut ini. Pada kolom terakhir di mana gaji dikali 12 ditambah hasil komisinya yaitu 0. Kemudian fungsi decode untuk menyediakan fasilitas pencocokan seperti yang dikerjakan oleh case atau if dan else. Sintaknya adalah sebagai berikut. Contohnya pada percobaan 9. Kemudian fungsi bersarang atau nested. Fungsi baris tunggal dapat di nested. Fungsi bersarang atau nested dievaluasi dari level terendah sampai level yang kurang rendah. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada latihan soal yaitu nomor 1, buat query untuk menampilkan tanggal hari ini dan beri judul tanggal. Maka format penulisannya adalah sebagai berikut. Untuk soal nomor 2, menampilkan nomor pegawai, nama, gaji, dan gaji setelah dinaikkan 15%. Soal selanjutnya menampilkan nama pegawai, tanggal mulai bekerja, dan tampilan tanggal hari Senin pertama setelah 6 bulan dia bekerja, kemudian diberi judul review. Untuk format tanggal misalnya Monday the 24th of May 1982. Maka sintak penulisannya adalah sebagai berikut. Untuk soal nomor 4 yaitu menampilkan nama pegawai, kemudian menghitung jumlah bulan pegawai tersebut telah bekerja
dan melakukan pembulatan ke atas. Soal yang nomor 5, informasinya adalah sebagai berikut. Di sini kita menggabungkan string, yaitu gajinya, menggabungkan string yaitu nama pegawai yaitu ename, kemudian string gajinya, kemudian gaji yaitu sal, lalu menampilkan string sebulan tapi ingin, kemudian terdapat rumus 3 kali sal, kemudian kita beri judul alias gaji impian. Untuk soal nomor 6, membuat query untuk menampilkan nama dan gaji dengan format 15 karakter panjangnya, rata kiri, dan kolom yang kosong diisi dengan dolar dan diberi label gaji. Maka menggunakan rumus LPAD. LPAD adalah fungsi memanipulasi karakter. Kita isikan di dalam tanda kurung tersebut yaitu gajinya, kolom gaji, koma, panjang karakter, koma, karakter yang ingin ditampilkan, yaitu dolar. Untuk soal nomor 7, menampilkan nama pegawai yang diawali dengan huruf besar dan diikuti dengan semua huruf kecil dan diberi kolom nama. Panjang nama pegawai diberi judul kolom panjang, dan untuk semua pegawai yang namanya diawali dengan JAM. Kemudian soal nomor 8, menampilkan nama dan jumlah komisi. Jika komisi sama dengan 0, diganti dengan keterangan tidak ada komisi. Menggunakan fungsi manipulasi karakter. Menggunakan fungsi yaitu NVL dan menggunakan kolom alias komisi. Nomor 9, membuat query yang menampilkan nama pegawai dan jumlah gaji yang ditampilkan dengan simbol bintang. Tiap satu bintang mewakili ratusan dolar. Maka sintaksisnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan mencoba percobaan pada praktikum 3 berikut ini. Untuk mengerjakan percobaan, yang pertama kita harus membuka browser seperti biasa untuk menjalankan SQL+. Isikan alamat mesin Anda pada address bar, kemudian isikan user. Kita di sini menggunakan user Scott dengan password Tiger dan connect identifier adalah ORCL. Percobaan yang pertama pada fungsi bilangan, yaitu menampilkan nama, gaji, komisi, dan selisih pembagian gaji.
dibagi komisi. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Hasilnya bisa dilihat sebagai berikut ini. Selanjutnya adalah percobaan kedua. Pada statement select, menggabungkan string string pada kolom ename dan job, kemudian menghitung karakter pada kolom ename, dan fungsi instr untuk menghitung jumlah karakter A pada kolom tersebut, pada kolom ename. Selanjutnya adalah percobaan keempat. Pada statement select, pada kolom week adalah dimana tanggal sekarang dikurangi tanggal masuknya pegawai, kemudian dibagi 7. 7 adalah jumlah hari. Hasilnya seperti berikut ini. Selanjutnya adalah percobaan kelima. Dengan menggunakan format tanggal sebagai berikut. Maka muncul format tanggal yang diinginkan sebagai berikut ini. Selanjutnya percobaan ke-6, yaitu format tanggalnya berbeda dan ditambah jumlah jam.
maka akan muncul sebagai berikut. Selanjutnya adalah percobaan ketujuh. Hasilnya adalah sebagai berikut. Cobaan 8. Pada percobaan nomor 8 menggunakan fungsi NVL untuk mengkonversi nilai 0 ke nilai yang diinginkan. Hasilnya bisa dilihat sebagai berikut. Sekarang mari kita coba latihan soal pada praktikum 3 berikut ini. Untuk membuat query untuk menampilkan tanggal hari ini adalah dengan menuliskan sysdate dan format tanggal, kemudian kolom aliasnya, menggunakan distinct agar tidak terjadi duplikasi ganda. Soal nomor 2 yaitu menampilkan nomor pegawai, nama, gaji, dan gaji setelah dinaikkan 15%. Hasilnya adalah sebagai berikut ini. Untuk soal nomor 3 yaitu menampilkan nama pegawai, tanggal mulai bekerja, dan tampilan
hari Senin pertama setelah 6 bulan dia bekerja, dan diberi judul review. Untuk formatnya sebagai berikut. Ketika dijalankan, maka hasilnya akan muncul sebagai berikut ini. Kemudian soal nomor 4. Untuk tiap pegawai, tampilkan nama pegawai, hitung jumlah bulan pegawai tersebut telah bekerja, dan lakukan pembulatan ke atas. Untuk menghitung menggunakan months between, kemudian kita akan membulatkan ke atas. Hasilnya sebagai berikut. Untuk soal nomor 6. Untuk soal nomor 5, menggunakan manipulasi concat untuk menggabung beberapa string. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Soal nomor 6, menambahkan nama dan gaji dengan format 15 karakter panjangnya, dan rata kiri serta kolom yang kosong diisi dengan tanda dolar dan diberi nama gaji pada kolom alias. Untuk soal nomor 7 adalah sebagai berikut sintaknya. Kita lanjut soal nomor 8. Untuk soal nomor 8, membuat query yang menampilkan nama dan jumlah komisi. Jika komisi sama dengan 0, kita ganti dengan keterangan tidak ada komisi, dan kolom aliasnya adalah komisi. Menggunakan fungsi NVL, untuk soal yang terakhir adalah menampilkan nama pegawai dan jumlah gaji yang ditampilkan dengan simbol bintang. Tiap satu bintang mewakili ratusan dolar. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Akhirnya kita telah selesai melakukan semua rangkaian percobaan dan latihan soal pada video ini. Semoga kita bisa menerapkan tujuan dari praktikum ini dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya mohon maaf bila terjadi kesalahan. Terima kasih atas perhatian Anda.